Selamat pagi, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Bial Terpapalan dalam Renungan Pagi. Mari kita mulai dengan doa. Tuhan Allah, selamat pagi. Terima kasih kami sudah bangun dan memulai segala sesuatu dengan berdasarkan apa kata Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena itu kami akan merenungkan sabda-Mu. Berbicaralah, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, sahabat-sahabat yang berbahagia, pada pagi hari ini firman Allah yang akan menyapa kita terambil dari Mazmur 121 ayat 3 dan 4. Mazmur 121 ayat 3 dan 4. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Teman-teman, demikianlah firman Allah. Dan saya akan merenungkan di dalam tema penjaga yang tidak terlelap. Penjaga yang tidak terlelap. Nah, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, memang kalau kita berbicara tentang ketakutan, maka hal itu adalah sesuatu yang lumrah, ya. Adalah sifat manusia, bagian dari kemanusiaan kita. Siapa yang tidak pernah takut, itu layak dipertanyakan apakah dia masih manusia atau sudah bukan. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang Israel pun dalam perjalanan ziarah atau perkunjungan ke Yerusalem dari berbagai penjuru di mana mereka berada dalam diaspora orang Israel, mereka menyanyikan nyanyian ini karena mereka juga bersahabat dengan namanya ketakutan, bersahabat dengan namanya kegentaran. Dalam perjalanan sejarah bangsa Israel tentu kita tahu mereka berhadapan dengan musuh-musuh bangsa-bangsa lain yang bukan umat pilihan Tuhan, yang cenderung untuk memusuhi bangsa Israel. Dalam peperangan merebut tanah Kanaan juga ada ketakutan. Terlebih ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka tentu sangat ketakutan, dikejar oleh tentara-tentara Firaun. Dan banyak lagi pengalaman ketakutan bagi nenek moyang bangsa Israel dan juga bagi bangsa Israel sendiri atau keturunan-keturunan bangsa ini. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentu kita juga adalah orang-orang yang punya pengalaman tentang takut. Takut dibunuh, takut dibully, takut mengalami kemiskinan, takut mengalami kekurangan, takut masa depan, takut ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi, dan puncaknya adalah takut mati. Begitu ya teman-teman. Nah, firman Allah yang datang kepada kita pada pagi hari ini berbicara tentang solusi untuk mengatasi ketakutan, supaya bangsa Israel tidak takut dalam menghadapi musuh-musuhnya, dalam menghadapi tantangan perjalanan ziarah ke Yerusalem. Juga solusi bagi saya dan teman-teman semua menjalani ziarah hidup ini, mengalami yang namanya perjuangan hidup dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pelayanan. Tentu
itu ada khawatir, ada takut. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saya katakan tadi, solusi berkata kepada kita bahwa Tuhan Allah adalah penjaga kita yang tidak terlelap. Ini mau mengatakan bahwa dalam dunia ini juga ada penjaga, baik penjaga dalam artian satpam, security, ada juga anjing penjaga ya. Tetapi mereka bisa tidur, mereka bisa lalai, mereka bisa tidak berintegritas, mereka bisa mementingkan diri sendiri. Tetapi Allah dalam Yesus Kristus sebagai penjaga Israel, sebagai penjaga saya dan teman-teman pagi ini, hari ini dan seterusnya, adalah Allah yang tidak kenal lelah, tidak kenal tertidur atau terlelap, apalagi yang namanya pilih kasih dalam menjaga saya dan teman-teman semua, bahkan seluruh umat dan makhluk yang diciptakannya dijaga dengan begitu rupa, begitu sempurna. Dan kalau Tuhan itu mau disebut sebagai penjaga, di dalam Alkitab di tempat lain dikatakan gembala, gembala yang baik, maka itu berarti kita aman, kita sentosa. Karena kita tidak mampu menjaga diri kita sendiri, kita tidak mampu memprediksi keberadaan ekonomi kita, pendidikan kita, masa depan kita. Tetapi penjaga yang satu ini, yaitu Tuhan Allah dalam Yesus Kristus, adalah penjaga dan penjamin hidup yang sempurna. Dia adalah Alfa dan Omega, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dia tahu awal kehidupan, pertengahan kehidupan kita, bahkan masa depan kehidupan kita. Oleh karena itu, firman Tuhan juga dalam Yesaya pasal 43 ayat yang kedua dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Simbol dari air, sungai, dan api adalah tantangan hidup yang membuat kita takut. Tetapi Allah berjanji untuk menyertai kita dalam menghadapi berbagai ketakutan dan tantangan. Ingat, penjaga kita, penjaga yang tidak terlelap, penjaga yang tidak lalai, karena dia adalah Alfa dan Omega, Bapa surgawi yang selalu ada di samping, di atas, di depan, di belakang, dan dimanapun kita berada. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih penjaga kami yang tidak terlelap, Allah dalam Yesus Kristus. Kami tidak takut lagi karena Engkau beserta kami, Engkau memimpin kami, Engkau selalu ada bersama kami. Engkau adalah Immanuel, Alfa dan Omega. Terima kasih firman-Mu pagi ini, kiranya bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat dalam hidup teman-teman dan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Demikian renungan pagi kita, teman-teman. Selamat beraktivitas. Shalom dan Immanuel.